Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi ketemu dengan Ibu Guru, Ibu Nurul Fadilah. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini seperti biasa kita akan belajar pendidikan agama Islam yang bab kedua, oke? Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Tangan diangkat semua. Yang pertama kita baca surat Al-Fatihah dan selanjutnya doa mau belajar. Oke? Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya Ibu akan mulai mengajarkan pelajaran bab kedua kelas 2 yang judulnya adalah Asik Bisa Membaca Al-Quran. Sebenarnya kita sudah mempelajari sendiri ya bab kedua, tapi Ibu akan mengulas sedikit saja. Oke, dari halaman 6. Judulnya adalah Asik Bisa Membaca Al-Quran. Ibu guru tahu deh, pasti kalian semua udah rajin kan mengajinya. Ada yang udah Al-Quran, ada yang masih Iqra. Nah, yang masih Iqra pun tidak apa-apa, asalkan mengajinya rajin, biar nanti lama-lama naik ke Al-Quran. Setiap hari harus rajin mengaji, meskipun di rumah saja. Ibu bacakan ya. Membaca Al-Quran mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari aku selalu membacanya. Aku bangga dan senang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Sebagai orang Islam, kita harus bangga bisa membaca Al-Quran dengan benar. Coba, siapa di sini yang udah Iqra 5? Ada? Pasti ada. Yang udah Iqra 6? Ada. Yang udah Al-Quran? Ada. Nah, sebagai umat Islam kita wajib belajar membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Ingat ya, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang Allah turunkan melalui Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita bisa lihat gambar. Yang pertama, ada anak perempuan rajin belajar Iqra atau belajar Al-Quran dengan mamahnya di rumah. Kalian juga bisa belajar dengan mamahnya, dengan papahnya, dengan kakaknya, atau dengan saudara siapapun di rumah. Kalau misalkan belum boleh mengaji di masjid, jadi mengaji di rumah dulu saja. Lalu yang kedua, tuh ada anak perempuan, anak laki-laki. Mereka mengaji bersama dengan ayahnya, oke? Jadi meskipun tidak boleh mengaji di masjid, bukan berarti kita ngajinya libur. Kita harus setiap hari ngaji, meskipun di rumah saja dengan orang tua, dengan saudara-saudara, dengan bibi, dengan kakak. Yang penting mulai sekarang setiap hari harus mengaji. Selanjutnya halaman 7, Ibu akan mengajarkan kalian tepuk surat An-Nas. Nah, tepuk surat An-Nas. Dengerin Ibu ya.
Tepuk Anas. Nama surat Anas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Bisa semuanya? Kalau bisa bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk Anas. Nama surat Anas. Artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Hebat. Semuanya bisa kan? Jadi kalau ibu guru tanya, apa arti surat Anas? Iya, surat Anas artinya adalah manusia. Ada berapa surat Anas? Benar, ada 6 ayat surat Anas. Diturunkan di mana surat Anas? Diturunkan di kota Mekah. Gitu. Jadi biar kita hafal tentang surat Anas, makanya kita belajar tepuk Anas. Sekali lagi ya. Kalau tepuk Anas sudah bisa, kita buktikan. Tadi kan bilangnya surat Anas ada 6 ayat. Kira-kira benar nggak nih 6 ayat? Coba lihat di halaman 8. Nah, surat Anas. Coba kita hitung bersama ya, ada 6 ayat tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, iya benar. Surat Anas terdiri dari 6 ayat. Insya Allah semua anak-anak sudah hafal kan surat Anas? Karena kemarin ibu sudah mengecek hafalan kalian. Ternyata anak-anak semuanya hafal surat Anas. Luar biasa dan alhamdulillah semuanya sudah hafal surat Anas. Oke, karena ketika kita membaca surat Anas, insya Allah Allah akan melindungi kita dari gangguan jin dan gangguan orang-orang jahat. Nah, itu adalah pesan yang terkandung dalam surat Anas. Jadi, surat Anas itu berisi pesan tentang perintah manusia agar manusia itu hanya berlindung kepada Allah. Tidak ada satupun tempat yang bisa kita jadikan tempat berlindung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berlindung kepada Allah, Allah akan menjauhkan kita dari marah bahaya. Allah akan melindungi kita dari kejahatan jin dan kejahatan manusia. Itu adalah pesan dan inti surat Anas. Jadi misalkan kalian mau tidur, jangan lupa baca surat Anas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, dan doa mau tidur agar kalian dilindungi Allah dari segala gangguan jin dan manusia. Nah, itu adalah keajaiban dari surat Anas. Misalkan suatu ketika kalian ketakutan, takut, baca surat Anas karena surat Anas akan menjauhkan jin dan melindungi kita dari jin dan dari orang-orang jahat. Jadi Allah akan membantu melindungi kita ketika kita membaca surat An-Nas. Nah, jadi mulai dari sekarang ketika takut, ketika resah, ketika kalian gundah gulana, bacalah surat An-Nas. Sekarang kita beralih ke pelajaran berikutnya tentang lafal huruf hijaiyah bersambung. Jadi buat anak-anak yang ada buku pendidikan agama Islamnya, tolong buka halaman 12. Lafal huruf hijaiyah bersambung. Membaca Al-Quran dimulai dari sebelah kanan. Nah, inilah yang membedakan huruf Arab dan huruf Indonesia. Kalau kita membaca Indonesia dari sebelah kiri kan, dari sebelah sini. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran atau membaca huruf Arab dari sebelah kanan. Nah, bunyi huruf Al-Quran disesuaikan dengan harokat atau tanda baca yang ada pada setiap huruf. Misalkan di atas huruf ada tanda baca kan, suka ada tanda baca, atau di bawah huruf. Nah, itu disebut dengan harokat. Ada beberapa macam harokat. Di antaranya ada fathah, kasroh, doma, sukun, tahjid, tanwin. Nah, itu adalah beberapa nama harokat. Untuk itu, biar semuanya hafal, mari kita nyanyikan lagu berbagai harokat. Oke, ada di halaman 12.
Yang ini. Tanda baca dalam Al-Quran. Nada lagu Lihat Kebunku. Nah, kalau kalian tahu lagu Lihat Kebunku, nadanya pakai nada itu. Dengerin Bu Guru ya. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, domah, sukun, tasjid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Nah, hafal semuanya? Tadi kita mempelajari tentang 6 tanda baca Al-Quran. Sekali lagi ya. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, domah, sukun, tasjid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Nah, untuk mengenal lebih jelas tentang bagaimana sih bentuk tanda baca, maka Ibu akan berikan contohnya. Silahkan dicek. Oke anak-anak, ini adalah tanda baca Al-Quran. Nah, yang pertama adalah tanda baca fathah. Lihat di atas huruf alif. Yang ini di atas alif ada yang bentuknya seperti itu adalah harokat fathah. Apabila baca huruf hijaiyah atau huruf alif, di atasnya ada tanda fathah, maka dibacanya A. Kalau alif jadi A, kalau ba jadi ba. Selanjutnya ada tanda baca namanya kasroh. Lihat di bawah huruf alif, di bawahnya ada tanda baca. Nah, itu namanya kasroh. Kasroh letaknya di bawah. Apabila huruf alif, di bawahnya ada tanda baca kasroh, maka dibaca I. Kalau huruf ba, ada tanda baca kasroh, maka dibaca bi. Selanjutnya, ada tanda baca domah. Nah, bisa dilihat di atas huruf alif, ada tanda baca ini. Nah, itu adalah domah. Kalau domah dibaca U. Kalau alif jadi U, kalau ba jadi bu. Selanjutnya adalah tanda baca sukun. Tanda baca sukun bentuknya seperti angka 0. Seperti ini. Apabila ada huruf yang di atasnya ada tanda baca sukun, maka huruf itu tidak perlu dibaca. Jadi hurufnya mati, tidak usah dibaca. Selanjutnya adalah tanda baca tasjid. Nah, di atas huruf alif ini ada tanda baca tasjid. Itu adalah tanda bacanya mirip garpu ya. Ingat-ingat itu namanya tasjid. Biasanya cara bacanya ditekan. Nanti akan Ibu terangkan lebih lanjut. Selanjutnya ada tanwin. Nah, tanwin itu juga ada 3. Yang pertama adalah fathah tanwin. Tanda baca fathah tapi lambangnya ada 2 tuh. Itu namanya tanda baca fathah tanwin. Ada tanda baca kasroh tanwin. Kasroh yang di bawah, tapi kalau gambarnya ada 2 yang seperti ini, itu dibacanya kasroh tanwin. Dan selanjutnya ada tanda baca domah tanwin. Nah, bentuknya kayak gini, sedikit berbeda dengan tanda baca yang domah. Kalau tanda baca fathah tanwin yang di atas dibacanya an, kalau yang di bawah dibacanya in, sedangkan kalau yang domah dibacanya un. Jadi yang ini an, yang ini in, yang itu un gitu. Oke, semoga dapat dimengerti. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.